Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Adik-adik tetap sehat, amin? Amin. Nah, buat adik-adik yang sakit, tetap semangat dan tetap sukacita karena hati yang gembira adalah obat. Benar banget Kak Elsa dan juga adik-adik. Di dalam situasi apapun, kita tetap harus memiliki hati yang gembira, tetap mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, sama seperti di hari Minggu ini. Benar banget. Nah, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ada di 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Dalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku. Sekali lagi yuk, kita katakan. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Haleluya. Masih semangat Kak Elsa memuji Tuhan? Masih dong. Kak Widi yakin adik-adik juga pasti masih sangat bersemangat untuk meninggikan nama Tuhan. Jadi yuk kita pujikan satu pujian lagi. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya. Haleluya. Bersoraklah,
Dialah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 haleluya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Yuk sekarang sama-sama kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Segala yang telah terjadi
terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini, kami bisa mengikuti ibadah Rehoboth Kids Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan berkati juga setiap kami supaya kami mau dengar-dengaran dan kami juga mau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, salam adik-adik tersayang, yang manis, yang cantik, yang cakep, yang sudah memuji Tuhan, bernyanyi bersama. Tadi memuji Tuhan enggak? Tadi ikut tepuk tangan enggak? Tadi ikut bersorak-sorai enggak? Nah, kalau tadi sudah bergembira, bersukacita, menari, Tuhan menyentuh hati kita, saatnya kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan judul Chosen People. Nah, siapa yang dipilih hari ini ya? Nah, ada di Alkitab kita Ester 2 ayat 1 sampai 18. Kak, Alkitabnya panjang, masa hari ini kita baca panjang? Gak udah, sudah enggak usah baca. Cuman hari ini kakak mau cerita seorang ratu. Siapa tadi yang dipilih? Tadi loh yang depannya sama dengan Alkitab kita. Iya betul, Ester. Nah, Ester dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, di sini kalian pasti pernah dong melihat atau membaca atau mendengar tentang pemilihan ratu. Entah itu ratu kecantikan atau pemilihan Indonesia Idol atau misalkan X Factor atau misalkan Miss Universe atau misalkan Miss Sejagat. Pernah kan? Nah, dalam pemilihan itu banyak seleksinya, banyak disaring, banyak sekali seleksinya, banyak pasti yang ikut. Tapi yang diseleksi, yang disaring pasti tinggal sedikit. Nah, sama di dalam Alkitab Ester itu, Ester yang dipilih dikarantina, dikucilkan. Karena siapa ya tadi? Ester. Karena apa? Ester itu cantik, banyak perempuan-perempuan cantik, banyak perempuan-perempuan pinter. Tapi kenapa kok Ester dipilih? Tidak cuma Ester saja saat ini yang dipilih, tapi kita juga dipilih sama Tuhan. Kak, kok kita yang dipilih? Iya dong. Yuk kita dengarkan ceritanya lagi. Nah, saat ini pada waktu itu Ester diseleksi, dikarantina dan dibimbing oleh seorang bapak namanya Hegai. Bapak ini membimbing perempuan-perempuan yang sudah dipilih, antaranya Ester tadi. Dia dibimbing cara jalan, dibimbing cara bicara, dibimbing cara makan, dibimbing cara banyak sekali dalam karantina itu. Nah, seperti di karantina-karantina lainnya, semuanya pasti mengikuti langkah demi langkah dalam seleksi-seleksi itu. Nah, Ester itu yang paling menonjol, paling dipilih oleh Bapak Hegai yang saat itu membimbingnya. Nah, pada saat itu dia setelah itu
Ester dipisahkan dari yang lainnya. Seperti kita juga dipisahkan dari yang lainnya. Kita dipilih oleh Tuhan, dipisahkan oleh orang-orang yang dulunya berbuat jahat, dulunya kita mau menang sendiri, dulunya kita melakukan semuanya sendiri dan dikendalikan oleh si jahat. Pada saat ini kita dipilih oleh Tuhan, kita dipisahkan oleh orang-orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, kenapa sih kok kita dipilih sama Tuhan? Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak sama dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku. Nah, teman-teman yang lainnya berkata tidak bagus, berkelakuan tidak bagus, tapi kita tidak boleh sama seperti mereka. Nah, bukan berarti kalau kita dipilih sama Tuhan, kita berdoa terus setiap hari, kita baca Alkitab terus setiap hari. Enggak, tenang saja, tenang, santai. Tuhan tidak menginginkan itu kok sayang. Tidak menginginkan anak-anak harus baca Alkitab terus, berdoa terus, enggak. Kita juga boleh, kita main sama teman, kita juga boleh main game, kita juga boleh lihat TV, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bisa membatasi mana kita mau belajar, kita mau main sama teman, kita mau nonton TV, itu harus dibatasi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman yang lainnya seenaknya main sendiri, kita jangan sama seperti mereka. Nah, seperti Ester itu dibimbing dengan 7 dayang-dayang. Dia diberi wangi-wangian selama berbulan-bulan. Dia dibimbing. Nah, pada saatnya dia dipertemukan oleh seorang raja pada saat itu. Nah, sebelum dia dipertemukan saat itu, Bapak Mordekai yang menjadi bapak asuhnya, dia ada di pintu gerbang. Dia mengawasi Ester. Seperti kita juga diawasi. Oleh siapa ya adik-adik kita diawasi? Betul, kita diawasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini ada di dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang mengawasi kita, yang membimbing kita, yang mengingatkan kita. Roh Kudus bilang gini, ayo Ellen, waktunya kamu belajar. Nah, si Ellen pasti ingat, oh iya ya, aku kan harus waktunya belajar. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah menghibur kita. Jangan lupa, Roh Kudus yang menghibur kita dalam kita kesedihan, dalam kita kesusahan. Kita meminta pertolongan sama Roh Kudus. Nah, Ester juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk tugas menyelamatkan bangsa-bangsa Israel setelah dia dipilih menjadi ratu. Nah, Ester juga bukan orang Persia loh, tapi dia dilayakkan oleh Tuhan menjadi ratu, menggantikan ratu siapa? Ratu Wasti. Nah, kita juga sebetulnya layak juga dipilih oleh Tuhan. Kita dulunya berdosa, setelah kita dipilih oleh Tuhan, kita hidup baru, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan Tuhan suka pada kita dan
memilih kita menjadi anak-anaknya. Nah, pada saat itu juga pada waktu Esther dalam karantina, dia banyak dibiayai dengan biaya yang mahal. Untuk apa? Dipersiapkan menjadi ratu untuk menghadap raja. Nah, adik-adik, supaya kita bersih dari dosa dan layak menjadi putri-putri raja, kita yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita selayaknya untuk mencurahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Nah, seperti di Alkitab kita saat ini, yuk kita baca Alkitabnya yuk. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Yuk kakak tunggu. Sudah? Buka Alkitabnya? Yuk pintar. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yang ayat 19 yuk, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Kita katakan amin. Luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan seperti Esther. Nah, kita juga diperbarui. Di mana tahun ini kita adalah tahun paradigma baru, yaitu pola pikir yang baru. Kita dipilih sekaligus dimurnikan dan disucikan. Artinya kita dididik untuk jadi anak yang baik. Nah, lewat kejadian-kejadian yang tidak enak, sifat-sifat yang buruk, kita berubah dan kita jadi manusia yang baru. Tujuan kita hari ini supaya kalian bangga dipilih oleh Tuhan. Kalian menghargai pilihan Tuhan. Terakhir, kita baca ayat hafalannya hari ini. Yuk buka lagi Alkitabnya. Buka lagi di Perjanjian Baru. Kita cari Yohanes 15 ayat 16a. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, di sini akulah itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita akhiri firman hari ini. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, kita mau doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan kami bangga, kami dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami dan kami rindu Roh Kudus tetap ada dalam diri kami, menuntun kami, melindungi kami, menyertai kami, membentengi kami, dan kami percaya Roh Kudus juga yang memberi sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah hari ini dengan ucapan terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.